Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini saya berada di Asif Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul skala kecil, skala rumahan yang beralamat di Dusun Sukahurip, RT 4 RW 3, Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Seperti biasa, sebelum saya mereview, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dalam sholawat kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, yang turah-turah, dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, rekan semuanya, yang selanjutnya mari kita review tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai jangan skip. Rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya di Asif Karim Farm, kebetulan ada Mas Medi ini yang siap memberikan pakan ayam kampung Sentul. Ayam kampung Sentul itu makannya sehari 2 kali guys, pagi dan sore hari. Paginya sekitar jam 7, sore sekitar jam 3. Nah ini Mas Medi sedang mengambil bahan-bahan yang akan dijadikan untuk pakan ayam kampung Sentul. Kita tanya langsung ya ke Mas Medi ya. Kalau boleh tahu ini apa namanya Mas Medi? Layar. Layar itu apa ya? Pur pakan jadi. Pur pakan jadi untuk ayam apa Mas? Untuk ayam petelur. Ayam petelur ya? Ya. Berarti kalau bukan ayam petelur nggak bisa ya? Bisa. Ini ada konsentrat juga. Oh, ada konsentrat. Bedanya apa Mas, layar sama konsentrat? Kalau Layar ada protein hewannya apa ya? hewani ya. Itu timbangan buat apa Mas, timbangannya? Buat aduh. Kenapa? Mas Fidi kenapa ini dipatok ayam apa? Iya. Bisa ada mineral. Itu apa? Mineral seed ya? Iya. Ini adalah mineral seed yang digunakan untuk menjaga produktivitas ayam dan menjaga kesehatan ayam, nutrisi ayam juga terjaga. Mineral seed itu ada di toko-toko peternakan ya. Ini bentuknya seperti tepung. Tuh ya. Jadi kami nggak harus menggunakan tepung ikan atau belut atau apapun itu ya. Cukup menggunakan mineral seed. Dosisnya berapa itu Mas tadi? Berapa sendok? 1 on. 1 on itu buat berapa ayam? Sekitar apa ya? Sekitar 50 ayam ya? 50 ayam lebih lah. 60 ayam ya? Iya. Sekitar 60 ayam itu menggunakan mineral seed. Dan itu apa lagi nih? Katul. Ini bekatul. Katul itu apa? Dedak ya? Dedak. Dedak. Jadi bahan-bahannya itu ada mineral seed, ada layar, ada konsentrat, ada dedak ya. Iya. Terus apa lagi Mas selain itu? Ada lagi nggak? Jamu. Jamu. Jamu apa itu? Jamu. Bentar. Jamu. Oh ini air jamu. Jamu ya. Coba lihat Mas. Ini air jamu ya. Jamu. Bahan-bahannya apa aja? Ada buah mengkudu, Bawang mengkudu, kemudian kunyit, ada temulawak, bawang putih, dan kencur, jahe kayak ada boyu jahenya. ada apa itu? Wah. Kunir. Kunir.
sama gula merah. Terus ini apa ini yang ada biji-bijinya itu apa biji apa? Buah itu? mengkudu. Oh, buah mengkudu. Ya. Bahannya berapa banyak itu Mas Medi? 250 gram. 250 gram. Ya. Terus pakai air itu atau berair sendiri? Pakai air. Pakai air. Air yang ini seperti ini Mas? Air matang. Oh, air matang. Berarti airnya harus direbus dulu ya? Ya. Nah, pakai air matang biar awet. Kemudian kenapa dimasukkan tong Mas Medi? Ya. Atau difermentasi itu? Fermentasi ya. Fermentasi. Fermentasi. Jadi menggunakan M4 enggak? M4 ya. M4 khusus untuk Peternakan. peternakan ya. Pakan-pakan tersebut bahannya itu diaduk terlebih dahulu. Tapi sedang azan guys, kita break dulu ya. Kira lorong. Oke, rekan semuanya, kita lanjut. Perlu ketahui bahwa di Asif Kali Farm ini terdapat sebanyak 30 paket ayam kampung sentul. Satu paketnya itu 4 betina dan 1 jantan. Kami bagi menjadi 2 kandang, yaitu kandang yang 12 paket dan kandang yang 18 paket. Jadi totalnya ada 30 paket. Dan ini adalah penampakan kandang yang 12 paketnya. Sekarang Mas Medi sudah selesai dalam meracik pakannya. Jadi pakan ini adalah campuran dari tadi ada dedak, ada konsentrat, ada katul atau dedak ya. Ada konsentrat, ada layer, kemudian ada hijauan, kemudian dikasih juga dan air jamu. Jadi pakannya ini tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ya. Ayo besok mati. Dan ini Mas Medi ketika memberikan pakan itu harus ditimbang. Karena ayam sentul itu makannya per hari itu untuk indukan tidak boleh lebih dari 1 on per ekor per hari. Jadi 1 on itu dibagi 2. Paginya 50 gram, sorenya 50 gram. Jadi totalnya itu adalah 1 on. Jadi 1 on itu komposisinya adalah yang 50 gramnya itu hijauan, yang 30 gramnya dedak atau bakatul, kemudian yang 20 gramnya itu konsentrat 10 gram dan layer 10 gram. Jadi totalnya 1 on atau 100 gram. Jadi komposisinya 50%, 30%
10% dan 10%. Satu paket itu dalam ukuran kandang lebar itu 1 meter, panjangnya 1,2 meter. Itu diisi dengan 1 jantan 4 betina. Nah, ya. Dan di kandang ini saya isi dengan 1 jantan 2 betina. Kenapa? Karena betina yang ada di kandang 12 ini saya pisahkan ke kandang yang 18 paket. Karena yang 18 paket itu baru dikasih jantannya saja. Kasihan, jantannya di sana sudah sekitar 6 bulan 7 bulan tidak dikasih betina, sehingga dikasih betina sama saya. Dan alhamdulillah ketika dikasih betina sudah mulai betelur yang di kandang 18 paket. Dan ini kandang yang 12 paket juga sudah mulai betelur. Sudah sekitar 1 bulan ayam kami betelur kembali karena tadinya sudah atau sedang molting atau mabung rontok bulunya sehingga tidak mau betelur. Kita cek ke sana. Nah, ini adalah bahan konsentrat, tuh konsentratnya. Oh ya, konsentrat. Tuh. Ini adalah layer. Ini adalah dedak atau pekatulnya tuh ya. Dan ini penampakan kandang yang 12 paket dari samping. Cuacanya mendung guys, mau hujan. Ini medianya saya menggunakan abu sekam padi, kemudian limbah gergaji. Tempat minumnya saya simpan di dalam itu dengan harapan agar mudah dibersihkan. Tempat pakannya saya simpan di luar nih ya. Varian dan jenisnya lengkap di tempat kami, Hasip Karim Farm. Jenisnya ada yang Sulangi dan Jatiwangi Pajajaran. Variannya ada yang debu, lebu, geni, batu, omas, jambe, ada pituin juga. Nah ini adalah yang varian debu guys, tuh ya, debu. Ini juga sama debu. Kalau ini yang varian geni, nah ini geni nih, ini varian geni. Ini yang varian omas. Jadi pakannya ini nanti tuh hijauannya habis dimakan. Dan ini yang sudah bertelur, omas itu sudah bertelur, alhamdulillah omas. Ini yang geni juga bertelur. Ya ini juga bertelur, alhamdulillah. Di kandang yang 12 paket ini sudah 1, 2, 3, 4 kandang yang bertelur. Tuh ya, 1 paket itu 2 betina, 1 jantan, harusnya 1 jantan 4 betina. Tapi saya pindahkan kandang yang 8 paket, gak apa-apa lah. Kita lihat hijauannya pasti dimakan tuh sama ayamnya ya. Ini varian geni guys. Tuh. Kan dimakan hijauannya, dimakan. Tetapi kalau hijaunya itu nggak difermentasi, nggak akan dimakan, apalagi kalau digeletakin saja. Nah itu untungnya dalam peternak ayam kampus itu ketika menggunakan hayati, insya Allah biaya konsumsinya untuk pakannya sangat irit sekali. Jadi kalau peternak ayam kamu sentul, insya Allah pasti untung, tidak rugi, karena pakannya yang irit, mudah tapi kaya gizi dan nutrisi. Nah ini adalah kandang yang 18 paket, bisa dilihat. Perbedaan kandang yang 12 paket dan 18 paket adalah kalau yang 12 paket itu saling membelakangi, sedangkan kalau yang kandang 18 paket itu adalah saling berhadapan. Nah ini adalah varian yang debu. Tuh. Ya. Sulangi, jenis Sulangi, variannya debu. Ini sama. Dari Sulangi, variannya debu. Ini sama tuh. Ini belum ada betinanya malah tuh ya. Ini jenisnya jambe. Kalau ini adalah yang saya sisakan dari dosa pertama kali kami bertelur nih di bulan September 2024. Ini berarti usia sekitar sudah 6 bulan ini. Ini kalau betina sudah siap bertelur ini, tapi kayaknya ini jantan. Kenapa kami melihat ini jantan? Dilihat dari lihat bulu ekornya.
Kita cek lagi varian yang lain. Ini adalah varian yang batu guys nih. Ini yang batu tuh. M Kampung Sentul ini guys, senggol dong. Ini varian batu tuh ya. Hijauannya pasti dimakan habis sama ayamnya. Ya. Mantap enggak? Mantap. Ini varian jambek. Ini jambek nih. Ini sama, ini kebanyakan jambek ini. Ini kan jambek. Ini variannya omas. Jambek juga nih, ini jambek tuh. Ini jambek. Tuh ya. Keren gak guys? Keren lah. Tuh. Ini sudah bertelur, kandang yang ini sudah bertelur alhamdulillah. Kalau yang ini itu belum, ini belum bertelur. Kalau yang ini sudah bertelur. Ini sudah. Ini kemarin sudah bertelur, tapi hari ini belum telur nih, enggak tahu kenapa nih. Yang batuk juga sudah bertelur alhamdulillah. Jadi ketika beternak ayam kampung Sentul itu, satu, ayamnya sehat karena makannya itu kayak gizi dan nutrisi. Terus sangat irit sekali, yaitu komposisi tadi adalah yang 50% hayati, 30% dedak, 20%-nya pur dan layer. Ya. Ada air jamunya juga. Untuk DOC ayam kampung Sentul itu di harga 10.000 untuk calon pedaging, kemudian 12.000 untuk calon bibit. DOC itu adalah usia 0 sampai 1 bulan. Adapun kalau indukan itu harganya 10.000 per ekor per minggu usianya. Kalau misalnya usianya 10 minggu berarti sekitar 100.000. Kalau usia produktif itu di atas 20 minggu, usia 20 minggu sampai 20 minggu sudah produktif. Jadi kalau usianya itu 20 minggu untuk beli bibit itu harganya sekitar 200.000 per ekor per minggu ya untuk ayam Sentul. Kalau bibit itu harganya 12.000 per ekor per minggu, kalau per daging 10.000. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin beli bibit ayam kampung Sentul untuk usia produktif itu usia 20 sampai 24 minggu. Taruhlah kalau misalnya 20 minggu itu berarti sudah di harga 240.000 per ekor untuk betina ya. Kalau jantan biasanya lebih tua, ada selisih minimal itu 2 minggu selisihnya dengan betina. Jadi yang jantan itu harganya lebih mahal. Apalagi kalau variannya itu varian yang dari jenis sulangi itu mahal ya, walaupun sama-sama ayam Sentul. Dan rekan semuanya, ketika berbisnis ayam kampung Sentul itu kita bisa menjual DOC, bisa menjual pedaging, dan bisa menjual bibit. Jadi untungnya kita beternak ayam kampung Sentul ketika kita memiliki indukan, kita bisa jual DOC, bisa jual pedaging, dan bisa jual bibit. Tetapi kalau kita hanya pembesaran saja, kita hanya bisa jual pedaging saja. Untuk ayam Sentul itu bobotnya untuk usia 3 bulan sampai di berat 0,9 sampai 1,2 kg. Nah kalau kami kemarin sampai ada yang 1,1 kg selama 3 bulan. Dan kami sudah menjualnya, sudah sold out kemarin waktu di puasa pertengahan sebelum lebaran ya, alhamdulillah. Oh iya kalian semuanya, kalau ingin membuat kandang ayam kampung Sentul itu jangan lupa safety harus diperhatikan. Ini saya buat tinggi menggunakan waring setinggi 2 meter dengan harapan agar ayam tetangga itu nggak bisa masuk. Ayam tetangga, ada ular, ada biawak, ada garang, ada belajar nggak bisa masuk ya. Kemudian usahakan kandang itu menghadap ke arah timur
Jadi kalau pagi itu terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet, karena manfaatnya sangat bagus sekali karena terkena sinar matahari pagi. Kemudian buatlah kandang ventilasi yang bagus agar sirkulasinya itu bagus juga. Kemudian bersihkan kandang secara rutin setelah dan sebelum memberikan pakan, dan cuci alat pakannya. Kemudian vaksinasi rutin atau berkala 1-5 itu insya Allah aman. Kemudian kandangnya disemprot dengan disinfektan secara rutin juga minimal seminggu sekali. Nah, saya cek ini DOC untuk yang sudah menetas 3 kali. Nah, ini DOC-nya. DOC MK Sentul. Nih, usia berapa ya, Mas? Sekitar 10 hari ya? 10 harian ya. 10 harian ini, 10 hari usianya. Nyampe nggak pakai ini? Ini pakannya apa aja, Mas? Menir, brinjer ya? Ya, sama tapi itu pur. Bukan yang ayam petelur itu, bukan? Layar, bukan? Beda. Harga per kilonya berapa? Kalau di sini 11.000. 11.000. Jadi setelah kami lama sekitar 4 bulan 5 bulan kami nggak bisa menetaskan dapat telur, alhamdulillah sebulan yang lalu ini dari mulai bertelur sampai sekarang itu udah usianya 10 minggu guys, 10 hari. Nah, itu minumnya saya menggunakan air matang, kemudian kunyit dan sedikit garam. Ini dalam kandang ukuran lebar 60, tinggi 40 cm, panjangnya 1,20 cm. Itu tetesan yang pertama, ini tetesan yang keduanya tuh. Ini yang kedua usianya 5 hari. Yang kedua tuh usia 5 hari. Kemarin saya ada telur sebanyak 7 butir, tapi yang menetas itu 4 butir guys. Oh ya, 4 butir. Sedangkan yang ini kami itu kemarin masukkan mesin tetas itu sebanyak 7 butir. Tapi yang menetasnya sebenarnya menetas semua dari 7 butir itu. Tapi yang satu mati karena terlalu besar ayamnya. Telurnya juga nggak bisa pecah sendiri. Jadi kami tidak tahu ayamnya itu ternyata harus dibantu dalam pecah telurnya ya. Jadi kami sudah punya ayam dari tetesan pertama dan kedua. Dan hari ini insya Allah itu akan menetas kembali. Jadi karena kami itu masukkan telurnya ada per 5 hari itu masukin telur. Jadi per 5 hari juga kami menetas telurnya ya. Kita cek atas telurnya ini. Nah ini ini adalah mesin tetas kapasitas 200 butir guys. Ini ada sekitar berapa butir ya? 1 2 3 4 5 10 tuh 2 3 16 tuh 2 3 4 5 6 kita ada 30 butir. 30 butir telur siap menetas. Dan hari ini juga kami akan memasukkan telur. Ini selama 5 hari kami berapkan telur sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 11 butir. Alhamdulillah 11 butir. Ya karena kami itu belum menetas bertelur semuanya, ayamnya sedang proses. Tapi juga itu sudah alhamdulillah sekali. Besar itu berawal dari kecil, banyak itu berawal juga dari kecil. Angka 100 berawal dari 1, angka 1000 juga sama, sejuta juga sama. Jadi kita syukuri aja, kita nikmati, jadi prosesnya ikuti alurnya. Mudah-mudahan lancar. Dan ini adalah penampakan kandang pembesaran kami, ada 4 kandang pembesaran. Jadi nanti ayam setelah itu DOC-nya yang sudah 1 bulan di kandang DOC itu nanti kami pindahkan ke kandang pembesaran ini. Ini ukurannya 2,5 kali 2,5 meter. Jadi totalnya 6,25 meter, itu bisa dimasukin masukin DOC sebanyak sekitar 90 ekor karena per meternya itu diisi 15 ekor ya, seperti itu. Media sama, tempat pakannya juga sama. Oke, rekan semuanya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asyik Arifan dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Ini sebentar lagi saya ingin melihat Mas Medi dalam memasukkan telur ke dalam mesin tetas.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, rekan-rekan semuanya, yang selanjutnya mari kita review tentang bagaimana Mas Medi itu masukkan telur ke dalam mesin tetas. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Sekali Fun dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Jadi telur itu ketika dimasukkan ke dalam mesin tetas itu harus dicuci terlebih dahulu ya Mas. Iya. Dicuci terlebih dahulu. Cucinya itu menggunakan air hangat kuku. Nah jangan lupa dicek juga. Jadi itu ya, dicek itu pengecekan kapan itu telurnya masuk mesin tetas, jumlahnya berapa, yang fertil berapa, yang tidak fertil berapa. Ketika sudah fertil masuk mesin tetas itu, kemudian yang menetas berapa, yang nggak menetas berapa. Nah, makanya Mas Medi ini sangat rajin sekali mengcoding. Oh ya, perhatikan. Sekarang Mas Medi mau mengecek telurnya itu fertil atau enggak. Jadi setelah 5 hari itu Mas Medi memasukkan telur ke dalam mesin tetas, kemudian setelah 5 hari dicek telurnya itu fertil atau tidak fertil. Tuh, ini caranya mengecek. Kelihatan walaupun terang juga. Kelihatan. Mana? Nggak fertil nggak? Fertil nih. Mana? Coba. Seperti apa fertil nggaknya? Oh, ada bintik apa? Ada itu hitam. Apa? Ada bintik hitamnya. Tapi udah garis-garis belum Mas? Garis tuh. Udah? Kayak kelihatan ada kayak mata. Oh iya tuh ya. Nah ini fertil tuh, udah kayak mata. Ada garis-garisnya juga lebih dekat. Nah siap. Itu namanya fertil. Mas Medi memang pinter ini, keren lah. Kemarin masukin telur berapa jumlahnya Mas? 10. 10 butir? Yang keberapa emang? Yang ke-6. Yang ke-6 itu masukin telurnya enggak 10 Mas. 10. 8. Oh, yang ke-6 ya? Masa yang ke-6. Oh yang ke-6 itu 10 butir ya? Ya. 10 butir, dari 10 butir coba yang fertil berapa nanti ya, dicek ya. Itu udah 1 yang fertil. 2. Coba dicek lagi Mas. Berapa yang fertil nanti coba. Ini infertil, tuh bening. Hah? Infertil. Oh ini infertil. Nih guys, kalau infertil itu tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Bening. Bening. Nah kalau infertil ini nanti bisa digoreng langsung ya, simpan. 1 yang infertil. 2 itu infertil guys. Satu. 2 infertil. Fertil. Nah ini fertil. Kalau fertil itu kelihatan sekali tuh. Gelap. Ada tanda gelap-gelapnya ya kalau fertil tuh. Fertil. Fertil. Sudah 4 ya? Sudah 4. Alhamdulillah fertil. Dari 10 butir itu sudah 4 yang fertil, yang 2 yang infertil. Fertil. Fertil. 5. Alhamdulillah. Lanjut pokoknya. Fertil. Fertil 6. Coba 2 lagi Mas Medi. Fertil apa enggak? Fertil. Fertil, alhamdulillah ya, fertil. Satu lagi ya? Lagi. Satu lagi. Fertil. Hah? Fertil. Fertil. 8 ya? 8. Alhamdulillah. Dari 10 butir telur setelah dimasukkan ke dalam mesin tetas selama 5 hari, dicek ternyata yang fertil itu 8 dan yang 2 ini, tuh yang 2 itu infertil guys, dan yang 2 ini itu bisa digoreng langsung. Dan ini mulai mau pecah.
Nah, yang ini lihatin. Ini hari ini goyang-goyang sudah mulai menetas. Ini goyang sendiri ya. Goyang sendiri. Tuh ada 2 tuh yang goyang-goyang. Alhamdulillah. Memang hari ini harinya menetas. Mudah-mudahan bisa menetas. Ya, semangat para peternak ayam kampung sentul. Yang selanjutnya ini Mas Medi itu akan memasukkan telur ke dalam mesin tetas ya. Akan kami review juga. Barusan mereview bagaimana caranya telur itu fertil dan infertil. Nah, sekarang akan memasukkan telur ke dalam mesin tetas lagi ya. Jadi barusan dari 10 itu ada 8 yang fertil dan infertil itu ada 2. Totalnya ada 8 yang fertil. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa ya kan semuanya untuk like, share, komen, dan subscribe. Ikut terus sama saya Syarifan, nonton videonya dari awal sampai jangan skip. Oke? Nah, ini sekarang saya review nih bagaimana Mas Medi memasukkan telur. Jadi telur itu yang tadinya berada di dalam tempat telur ini selama 5 hari kami kumpulkan, dicuci ya Mas? Dicuci dulu biar bersih, biar tidak ada bakteri atau kuman yang ada dalam telur itu. Dicuci bersih seperti ini. Nih, ini yang pituin guys. Pituin itu ya. Nah, saya tunjukin pituin tuh ya. Yang pituin dicuci dulu. Lagi ada pituin lagi. Nah, ini pituin lagi tuh. Saya langsung tulis tuh. Tulis jenisnya mana? Pituin tuh ya. Mantap. Pituin mandar lonjong apa ya? Iya, beda. Kayak beda. Pas standar kayak telur ini. Orang gede banget. Nyucinya itu dipegang, lancipnya itu di bawah guys. Lancipnya berada di bawah, jangan berada di atas ya. Oh, jangan kebalik karena ada kandung udaranya itu di atas. Saya tunggu sampai Mas Medi itu selesai mencuci telurnya, baru nanti dimasukkan ke dalam mesin tetas. Dan ternyata tinggal 1 lagi Mas Medi mencuci telur ini. Pas itu selesai. Ini airnya air hangat-hangat kuku ya Mas Medi ya. Tuh, 1 lagi selesai. Mas Medi pokoknya jadi aktor utama, pokoknya aktor utama Asif Karim Farm di channel Asif Karim Farm pokoknya lah. Tuh. Pokoknya kalau lihat Mas Medi di jalan, bajunya mesti ini nih. Cuma kalau di jalan nggak pakai topi guys, tapi kalau di kandang itu makanya topi. Biar nggak ngebul. Biar nggak ngebul. Untung aja nggak pakai masker ya Mas. Masker. Oh, nah ini udah selesai dan siap masukkan telur ke dalam mesin tetas. Oke, kita masukkan. Harus pakai dingklik, jodok. Biar nyaman. Oh, udah menetas. Oh, sudah menetas. Nanti Mas. Selesaiin dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. 11 butir, mudah-mudahan fertil semuanya ya. Oh, mudah-mudahan fertil semuanya. Mantap. Sudah dengar guys suara ayamnya piak itu, dewasanya sudah menetas. Alhamdulillah 11 butir masuk mesin tetas hari ini. Dan kita tunggu 20 hari kemudian. Nanti sebelum 20 hari itu nanti dicek 5 hari kemudian fertil apa enggaknya yang 11 butir itu. Nah, itu yang sudah menetas tinggal dipindahkan ke bawah nih sama Mas Medi. Oh. Ini telur sudah menetasnya. Oh, dewasanya mantap. Ada 1 dari 7 butir guys. 7 ya. Ini sudah goyang-goyang. Tuh, goyang-goyang ya, siap menetas. Mantap. Semangat para peternak ayam kampung sentul pokoknya. Ini kapasitas 200 guys. Oke, rekan semuanya, terima kasih review dari kami. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya. Dan jangan di skip. Pokoknya subscribe dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.